Ponteng. Oke, Serang ya. Iya. Oke, terima kasih. Ini ibu-ibu semua nih, nggak ada bapak-bapaknya? Ada, Bu. Iya, tapi bapaknya kayaknya Lagi ini sholat. ya, Masih ada. malu-malu atau belum muncul aja nih ke daratan. Apakah di sini ada bapak-bapak? Dicek dulu suaranya. Ada ini, Pak. Alhamdulillah. Bapak Dwi Nanto Wibowo. Oh, 3 orang ini. Panggilannya siapa, Pak? Selamat malam, Bapak Dwi, Bapak Nanto, dan Bapak Wibowo. Oh, Pak Dwi. Oke, selamat malam, Pak Dwi. Coba dong dikeluarkan dulu suara bassnya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Cukup ngebas Bu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, suaranya merdu Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Siti. Nah, ini narasumber kita yang tercinta sudah muncul ke permukaan. Oke, bisa kita mulai Bu Siti? Bisa, ayo siap. Iya, siap. Bu minta share link ke grup PCE dong. Itu ada teman-teman mau ikut. Oke. Izin mulai ya, Bu Siti? Iya, silakan Ibu. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan merayakan Hari Nasional yang tepatnya akan jatuh pada tanggal 25 November 2022, yaitu esok hari. Pada malam hari ini kita mempunyai tema yaitu Bangkit Berinovasi bersama GCE Banten. Hari ini kita akan sedikit belajar mengenai pelatihan mandiri dan membuat laporan aksi nyata dengan narasumber kita yaitu Ibu Siti Daryana, SPD, dan izinkan saya sebagai moderator pada malam hari ini dengan Santi Widiawati, SPD MBA. Saya adalah Google Certified Trainer dari Tangerang Selatan, tapi saya berkarya di SD Tunas Metropolitan dalam wilayah Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Lalu narasumber kami pada malam hari ini adalah Ibu Siti Daryana, SPD. Ada sedikit pantun, Bu Siti. Malam Jumat pergi ke pengajian, pulangnya lewat Sudimara. Mana nih ya? Cakep. Cakep. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Mari kita dengarkan materi dengan hati gembira. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kapten GCE Banten, Bapak Dudi Wahyudi, yang terhormat para kokapten dari seluruh kabupaten kota se-Provinsi Banten, yang terhormat Ibu Santi Widiawati sebagai moderator,
serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada malam ini, yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih, maaf saya agak terlambat. Ini alhamdulillah malam ini saya masih diberi kesehatan ya. Dari siang saya sakit gigi. Aduh, sudah mikirin bagaimana ini nanti malam, tapi alhamdulillah ya. Tapi emang sampai detik ini saya tidak menyentuh makanan karena takut kambuh lagi sakitnya. Ini masih ada sedikit kerasa ya. Pada malam ini izinkan saya untuk berbagi ya, mohon maaf sebelumnya, bukannya saya merasa hebat ataupun apapun itu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya seorang guru SD kampung ya. Ini berbagi saja, berbagi pengalaman. Mohon dibantu Bu Santi kalau saya ada yang lupa ya. Karena saya jujur saya belum begitu pengalaman ya. Ini berbagi sharing saja. Izinkan saya share screen. Sudah terlihat? Sudah Bu, masih Google? Iya, mau ke sini saya. Jadi Oke, sekarang ini langsung saja ya. Ya. Langsung praktek aja Bu. Karena dari kemarin sudah dijelaskan banyak penjelasan ya mengenai teorinya. Waktu kan terbatas. Jadi izin ke saya untuk langsung saja kita menuju ke aplikasi PMM-nya. Ini yang versi web ya. Kalau yang versi menggunakan HP itu lebih bagus. Ini saya menggunakan ini, izinkan. Di sini kita mulai kurikulum Merdeka dan Papua Merdeka Mengajar. Kenapa kita harus belajar di pelatihan mandiri? Karena untuk mengetahui tentang kurikulum Merdeka itu kita harus lebih banyak ikut berlatih atau mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri ini. Karena di sini semua praktek-prakteknya ada di sini ya, ada di pelatihan mandiri ini. Bagaimana cara kita melaksanakan kurikulum Merdeka itu. Di sini di kurikulum Merdeka ini, terutama di pelatihan mandiri itu ada tiga halaman. Di sini ada untuk Anda, ini berarti ini atau di layarnya seperti ini, ini sudah selesai, belum dikerjakan aksi nyatanya. Di sini ada seri pelatihan, ada webinar juga. Nah, kalau webinar ini info webinar itu adanya di sini. Ini tanggal 30 nanti ada webinar. Saya juga bisa mengikuti, saya juga udah ngeklik ini. Nah, di sini ada topik. Nah, ini topik ini yang pertama kita ikut pelatihan awal ya, Bu Hesti. Ada tentang Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka, ada perencanaan pembelajaran SD, paket A, yang guru SD ini terutama. Ini asesmen SD atau paket A. Ini saya sudah ngirim aksi nyata Bu Hesti, Bapak Ibu, tapi ternyata belum layak mungkin ya, ini dikembalikan, butuh perbaikan aksi nyata. Ini sudah saya siapkan, tapi belum lengkap, jadi nanti ada yang saya harus diperbaiki itu seperti apa, nanti sekarang kita praktek. Ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila sudah ada sertifikatnya, saya baru mendapatkan 3 ya sertifikat penyesuaian pembelajaran dan kebutuhan dan karakteristik murid SD juga di sini butuh perbaikan aksi nyata. Saya udah membuat aksi nyatanya ternyata belum sesuai, makanya dikembalikan lagi. Ini profil pelajar Pancasila menunggu validasi. Nah, di sini perencanaan untuk perbaikan satuan pendidikan.
Ini ternyata Bu Esti saya kerjakan sehingga selesai. Ternyata aksi nyatanya itu harus yang membuat kepala sekolah. Sedangkan saya guru. Makanya saya tidak kerjakan ini. Saya takutnya menyalahi aturan juga, belum nanya ini sama yang kompeten gitu ya. Apakah kalau guru membuat aksi nyata di sini boleh apa tidak gitu. Padahal udah sampai selesai ini saya. Di sini refleksi diri. Di refleksi diri juga sama. Saya kerjakan ternyata sudah dikunci. Tidak bisa mengerjakan aksi nyata di sini. Terkunci. Udah tidak bisa dikerjakan aksi nyatanya. Sudah tidak bisa diupload lagi ya untuk refleksi. Di sini ada disiplin positif. Ini juga saya butuh perbaikan juga, dikembalikan juga karena mungkin ada yang kurang lengkap. Nah di sini masih ada 3, belum semuanya saya kerjakan ini, sengaja nanti kita buka. Nah ini nih, ini nanti saya insya Allah hari ini akan di-upload ya. Kita mencoba bareng-bareng, maksudnya biar tahu bagaimana cara mengupload laporan aksi nyata. Pembelajaran diferensiasi dengan membaca bersama dan membaca terbimbing di sini. Ini bahasa Indonesia ini. Ini berarti terbaru ini. Tadinya cuma 8 topik ya, sekarang sudah menjadi berapa topik nih? Sudah banyak sekali. Nah, kalau aksi nyata kemarin sudah ini yang aksi nyata yang sudah saya lakukan di sini ini TP ada di sini. Ada. Saya juga udah beberapa yang sudah mengirimkan aksi nyata. Kita kembali ke topik. Halo Bapak Ibu, bisa didengar Bu Hesti? Penjelasan saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Bisa Bu Siti. Oh iya. Bisa, Bu. Kalau tidak Bisa, khawatir. Bu. Soalnya di sini jaringannya kadang Bisa, Bu. ya, terima kasih. Kita sekarang ke mencoba yang perbaikan dulu. Di sini ada penyesuaian pembelajaran kebutuhan dan karakteristik murid SD paket A. Butuh perbaikan aksi nyata. Nah, di sini saya buka perbaiki aksi nyata. Nih, ini saya salah, ini hapus. Ya, kalau kita udah ini, kita ini dihapus. Kita ambil lagi yang terbaru. Ini jadi kita bisa praktek sama-sama ya Bu Siti ya? Bisa, iya nanti ada bisa praktek bersama-sama. Ini saya yang upload ini dulu ya, yang perbaikan dulu nih. Oh, ini jadi ada aksi nyata yang harus perlu perbaikan ya Bu ya? Iya, sengaja saya ini. Mm-mm. Tapi nanti takut salah ya. Khawatir salah, saya cek dulu deh. Iya, pastinya kan teman-teman di sini juga punya pengalaman yang sama dengan Ibu Siti ya. Iya. Barangkali sudah pernah mengupload di PMM, tapi ternyata dari kurator Dignas Iya, itu ini. ada perlu perbaikan begitu ya Bu Siti ya? Iya, betul. Iya, nah di sini kita akan melihat bagaimana sih kalau misalnya ada note atau ada komen dari kurator PMM yang menyatakan butuh perbaikan. Iya, kita harus perbaiki, dicek dulu gitu. Apa yang perlu kita harus perbaiki. Betul, betul. Di sini Bapak Ibu dari sekalian, awal aja deh ya, Bu ya. Dari awal ya, dicek ya. Dari awal iya. Kita sistemnya interaktif aja ya Bu Siti ya. Iya, betul. Kita santai aja. Kita saling aja ya Bu ya. Perbaiki aksi nyata di sini Bapak Ibu perhatikan. Iya, silakan betul. perbaiki aksi nyata sesuai dengan coba dibuka dulu nih apa ini. Baca saran perbaikan. Tuh. Aksi nyata Anda belum ada dokumentasi maupun umpan balik dari kegiatan. Padahal sudah ada nih dokumentasi juga. Mungkin tapi saya merasa refleksi diri ya Bu Hesti. Mungkin saya kurang ini gitu. Saya buka-buka lagi ya. Udah buat lagi aja gitu. Akhirnya saya buat lagi. Karena apa? Di RPP-nya itu saya untuk khusus anak yang kemampuannya
pencapaiannya rendah itu saya belum begitu terfokuskan gitu, di situ kekurangannya. Makanya saya buat ulang. Di sini foto kegiatan, materi, presentasi, dan umpan balik dapat berupa uraian foto tangkapan layar. Nah, saya perbaiki aksi nyata di sini. Ini saya hapus. Saya ambil di download tadi, sudah saya cek. Di sini tadi yang ada diferensiasinya. Ini bukan ya? Kok galau? Ada 2 masalahnya. Kayaknya Bu Siti nih udah mulai galau. Terlihat Kapten Dudi ya, lagi ini menyimak nih malam ini, Bu. Oh, diam aja, jangan ngomong nanti saya. Aduh nggak enak. Ini Diam benar. aja, Kapten. Rencana pembelajaran berdiferensiasi. Oke, betul. Takut salah, Ibu. Nih, nah, ini masuk ya. Oke, siap. Ini cuma 10 MB ya, Bapak Ibu. Kalau lebih dari 10 MB itu ditolak, tidak bisa masuk. Dan untuk membuat aksi nyata itu tidak harus selalu pakai Canva ataupun pakai lain-lainnya gitu ya. Saya coba tadi menggunakan Word. Sengaja saya pakai Word. Ada yang tadi saya sengaja pakai Word. Kenapa? Mungkin karena jaringan ya. Canva kan jaringannya harus full gitu kan. Jadi saya nyoba yang pakai Word itu bisa juga, mau nyoba aja gitu. Khawatir kan ada yang aduh saya Canva nggak bisa gitu tuh. Tidak usah takut gitu kan. Harus Canva. Di sini judulnya juga beda nih. Bukan PKN lagi tapi IPAS. Oh, jadi untuk judul aksi nyata itu bisa kita rubah ya, Bu ya? Bisa. Iya, siap. Sesuai dengan ini, sesuai dengan yang kita upload lagi. Sudah nih, udah selesai. Nah, kalau sudah, ini kan lain-lainnya udah ya, semua perbaikan ini saja di sini. Ininya di checklist ini, kalau nggak di checklist nanti tidak bisa tersimpan. Ini harus di checklist tuh. Udah di checklist, kita klik tuh, lihat aksi nyata berhasil dikumpulkan. Lihat aksi nyata. Kita lihat. Tunggu sebentar. Kalau perbaikan kita tidak nulis ini ya, Bu, tidak nulis laporan-laporannya itu. Karena soal cuma memperbaiki saja. Nah, ini. Ini buktinya. Ini ada. Nah, ini lengkap dengan foto kegiatannya. Ini LKPD. Nah, ini karena waktu itu kan sudah, jadi ini udah ada masukannya. Tidak harus di-share kembali karena ini cuma perbaikan. Untuk meminta umpan balik itu sebaiknya di lingkungan sekolah kita dulu, jangan keluar dulu. Karena yang tahu aksi nyata kita itu kan rekan-rekan kita di sekolah ya, Bu Santi ya. Yang tahu itu rekan kita di sekolah. Jadi iya pastinya. Iya, di sekolah dulu. Dan tolong kalau ada rekan kita yang membuat aksi nyata, berbaik-baiklah, maksudnya dalam arti jangan pelit lah, cuma sekedar menulis umpan balik. Kenapa? Kita suatu saat pasti butuh juga umpan balik dari orang lain. Cuma kadang memang prihatin ya Bu Santi, saya kadang nemu gitu yang Masya Allah gitu, cuma sekedar
memberikan umpan balik aja gitu, padahal tahu kayaknya susah banget gitu. Seperti itu. Nih jadi udah tadi ya ini ya yang perbaikan sudah tadi. Sekarang kita ke ini ke pelatihan lagi. Bisa yang pakai handphone mungkin bisa dibuka handphonenya kalau menggunakan dua ini ya. Kita ke sini yang mau saya ini. Nah ini nih. Membaca bersama ini belum, gak apa-apa deh. Tapi yang aksi nyata mah nanti ini mengerjakan ini dulu ya Bu Hesti ya. Kita coba buka modul ini nih. Nah kegiatan membaca bersama. Ini tinggal diklik Bapak Ibu tuh. Ini saya udah satu nih, udah pernah saya lihat nih. Strategi belajar membaca di kelas awal, prediksi koneksi. Nah usahakan ini jangan di skip ya. Lihatnya oh udahlah biar cepat selesai. Tidak, ini sebentar-sebentar kok. Tidak sampai 10 menit kalau tidak salah setiap video itu. Kenapa di sini kita tahu oh iya ini. Contoh ini. Memaknai kosakata baru. Halo Ibu dan Bapak Guru, salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu dan Bapak telah mempelajari tentang pengajaran koneksi dan prediksi pada kegiatan membaca bersama. Apakah Ibu dan Bapak telah mencoba kegiatan tersebut di kelas masing-masing? Kali ini, Ibu dan Bapak akan belajar tentang memaknai kosakata baru pada kegiatan membaca bersama. Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Ibu dan Bapak Guru pada akhir fase A untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik diharapkan mampu memaknai kosakata baru dari teks yang dibaca dengan bantuan gambar. Nah, salah satu pendekatan yang Ibu dan Bapak dapat lakukan di kelas untuk mendukung pencapaian pembelajaran ini adalah kegiatan membaca bersama. Secara khusus, tujuan pembelajaran pada kegiatan membaca bersama kali ini adalah memaknai kosakata baru dengan bantuan gambar. Ibu dan Bapak Guru dapat menggunakan satu judul buku besar untuk mengajarkan beberapa strategi membaca. Jadi, pada kegiatan membaca bersama kali ini, Ibu dan Bapak masih dapat menggunakan buku besar yang sebelumnya digunakan untuk mengajarkan koneksi dan prediksi. Jangan lupa bahwa buku besar yang digunakan haruslah sesuai dengan kemampuan dan kesiapan membaca peserta didik di kelas. Selanjutnya, Ibu dan Bapak akan menyaksikan video tentang contoh kegiatan membaca bersama untuk memodelkan pengajaran memaknai kosakata baru dan bagaimana guru melibatkan peserta didik untuk berlatih menggunakan strategi tersebut. Wah, mereka membawa pisangnya. Mon-mon cemas. Nah, di sini ada kata cemas. Apa artinya kata cemas? Apa arti cemas itu ya? Osi. Khawatir atau takut akan sesuatu. Coba lihat wajahnya Mon-mon seperti ini. Coba kalian tirukan wajah Mon-mon. Ya. Nah, apakah kalian pernah jadi di halaman ini? Atria? Aisyah? Ya, fokus kita di halaman ini adalah di sini ada kata yang tertutup. Kita akan mencoba menemukan kata apa ya yang ditutup. Sebentar, Ibu akan baca dulu. Wah. Bu Siti, ini kegiatan pelatihan mandiri ya, Bu ya? Iya, pelatihan mandiri. Iya. Jadi nanti teman-teman bisa buka sendiri ya tentang video ini. Oke, selanjutnya bagaimana Bu Siti? Apa yang harus dilakukan lagi? Ya nanti masuk ini ada ini mencontohkan aja ya. Jadi ini usahakan yang di-skip cuma 8 menit tuh ya. Cuma 8 menit. Sebenarnya untuk pelatihan mandiri tuh kalau untuk materinya itu sebentar ya Bu ya. Justru yang lama itu waktu itu di pembuatan aksi nyata.
pembuatan aksi nyata itu lama gitu, butuh perencanaan. Nah, ini contoh kegiatan membaca bersama dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam memaknai kosakata baru. Benar. Kegiatan membaca bersama dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam bacaan di atas adalah benar juga. Kegiatan membaca bersama dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dan dalam membuat koneksi dan memprediksi alur cerita adalah tuh, selamat. Ini padahal saya belum menyelesaikan video yang tadi ya Bu ya. Iya, tapi udah kebaca gitu kan isinya. Iya, itu adalah bukti bahwa Bu Siti guru berpengalaman yang hebat. Terlebih lagi hebat karena sudah tergabung di GCE Banten. Amin. Jadi ya Bapak, jadi ini maksudnya kayak gini, jadi males lah katanya. Pelatihan mandiri itu males gitu, banyak video, banyak ini tuh. Sebenarnya kita tidak mungkin bisa bisa melaksanakan kurikulum merdeka kalau kitanya tidak mau memperdalam pelatihan mandiri ini. Kenapa? Kalau pelatihan yang seperti dulu-dulu ya luring terus gitu kan tidak mungkin, menghabiskan waktu juga karena banyak sekali yang harus dibaca, yang harus dipelajari gitu tuh. Ini ada di sini yang harus diminta aksi nyatanya. Praktikan ini nih. Perencanaan untuk perbaikan satuan itu kepala sekolah. Ini nih saya udah selesai, sudah saya buat. Nih, Bapak Ibu, ini saya literasi dalam kurikulum merdeka, pembelajaran terdiferensiasi dan recording. Ini udah dilaksanakan semua ya. Kalau sudah itu semua checklistnya hijau. Itu tandanya sudah selesai. Apalagi sekarang ya Bu Hesti banyak kunci jawabannya sebenarnya ya di YouTube, tapi Bu Santi, Bu. Ibu Santi, maaf. Nanti saya minta nasi kuning loh ke Bu Siti. Iya. Sebenarnya sekarang mau lebih dipermudah ya, Bu Santi. Sekarang soalnya tuh sedikit-sedikit. Setiap satu topik itu paling 3, 5 paling banyak, dan dulu kan tidak ada pemberitahuan ini ya, tidak ada pemberitahuan benar salahnya di postes nih, tuh udah nggak bisa diulang, udah ada gini. Tapi sekarang kalau kita salah tuh dikasih tahu salahnya tuh nomor berapa gitu tuh. Kalau pertama dulu mau ikut pelatihan tuh saya bingung, ini salahnya di mana, kok belum ada jempol aja gitu kan. Seperti sekarang alhamdulillah waktu itu ngisi survei gitu kan, saya beri masukan gitu tuh. Alangkah baiknya kalau pas postes itu yang salah itu dikasih tahu salahnya di nomor berapa gitu. Ya alhamdulillah sekarang ada. Jadi lebih dipermudah. Kita tidak bingung gitu. Jadi bisa diulang ya Bu Siti ya? Iya, dulu itu ulang sampai berapa kali gitu, saya tuh salahnya di mana, ini udah betul gitu kan. Iya. Tapi katanya bapak-bapak yang di sini kalau malam Jumat tuh mulai dari 0 ya, gitu ya. Iya, sebenarnya kalau ini Bu ya, pelatihan aksinya ini, PMM ini, kalau untuk materinya kayaknya nggak butuh berjam-jam gitu. Ya paling 1 jam tuh kayaknya topik udah selesai menurut saya ya. Cuma emang yang lama itu membuat praktik baiknya nih, aksi nyatanya ini yang lama, karena kita harus ada perencanaan juga, semua harus ada aksinya gitu. Ini saya coba buka ya, kita buat aksi nyatanya ya. Tapi sudah dibuat, kalau emang ini kan butuh waktu lama, unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi ini yang harus nanti diisi. Saya pilihnya ini. Saya udah. Iya. Bu Siti nanti barangkali minta contoh sertifikat yang sudah iya, nanti Bu ya. Nanti diunduh nanti Bu. Cara ngunduhnya juga nanti ada. Iya. Oke. Iya, itu tadi ada beberapa pertanyaan ke arah sertifikat. Pengen tahu sertifikatnya kayak gimana sih? Ya, gitu. Boleh. Oke, nanti. Lanjut ya, lembarannya dilengkapi. Saya aksi nyata sekarang nih.
Nah, tuh. Jadi ini harus di ini dulu. Ini kan silang nih tadinya nih. Lanjut ke lembar aksi nyata. Ini ada tanda silang. Aksi nyata sudah selesai dilakukan. Nah, diginiin. Udah selesai. Diklik silangnya tuh. Udah checklist. Ya, lanjut. Kita lanjut. Nah, di sini saya ambil nih. Saya ini tidak menggunakan Canva ya. Tapi saya di Word. Di Word saya jadikan PDF. Saya coba aja ini sama Bu Santi. Biasanya saya pakainya Canva atau kalau enggak pakai Google Slide. Ini saya coba pakai ini yang lebih sederhana lagi. Khawatir ada. Saya Google Slide tidak bisa, saya Canva tidak bisa. Udah pakai Word aja yang mudah. Yang penting buktinya itu ada semua. Sebelum saya upload, saya buka dulu ya. Maaf. Saya buka dulu mana yang mau saya upload. Ini saya pakai Word tadi di sini bahasa Indonesia kelas 4. Kompetensi peserta didik dapat memahami isi teks yang dibacakan. Peserta didik dapat menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Peserta didik dapat mencari informasi dan mempresentasikannya. Di sini seperti ini saya. Nah, ini buktinya. Nah, ini ada anak maju ke depan yang baca pasti buku bacaannya itu ditutup, terus dia suruh menuliskan apa yang pernah dibaca itu. Seru ini. Jadi anak saya kasih kertas warna-warni maju ke depan yang sudah menulis. Ini per kelompok ini. Ada 5 kelompok ya, karena jumlah siswa ada 33. Nah, di sini ada pas tes akhir itu ada beberapa anak yang kemampuannya kurang gitu. Itu harus dibimbing, dikasih tahu. Seperti ini. Ini pakai Word ya Bapak Ibu. Saya nggak pakai Canva ini untuk yang memberi pilihan. Jadi tidak usah pakai alasan tidak membuat aksi nyata, malas mengikuti PMM karena tidak bisa Canva, tidak bisa Google Slide atau tidak bisa PowerPoint. Itu bisa kita pakai, kita menggunakan Word bisa. Atau Google Doc, kalau Google Doc berarti udah masuknya ke ini Google for Education ya. Ini saya sengaja pakainya yang paling sederhana. Ini satu doang ini Bu Santi. Yang lainnya saya pakainya Canva. Sengaja mau mencoba aja. Nanti di validasi tidak. Kalau tidak ya resiko ya buat lagi nggak apa-apa. Pantang menyerah Bu Siti. Ember. Aduh, kalau usia sih bolehlah tua ya. Semangat enggak lah. Enggak boleh kalah sama yang muda. Yuk, oke, makanya yang mudanya tunjukkan aksimu. Nih, oke saya upload ya. Baik, saya upload. Tuh. Kalau kurang dari 10 MB mah langsung tuh Bu. Coba kalau di sininya lebih dari 10 MB. Langsung tulisannya. File Anda tidak bisa diupload. Judul aksinya apa tadi? Waduh, judul aksinya apa ya? Tuh. Harus ngebuka lagi nih saya. Lupa. Nah, di sini saya aksinya pembelajaran ini. Literasi. Barangkali ada tips and trick ya Bu ya. File name-nya harusnya biar kita nggak lupa sesuai dengan judulnya yang akan disampaikan. Ya, ini judulnya ini nih. Iya betul. Itu aja tinggal dipindahin aja. Nah. Oke. Di rincian ya Bu ya? Iya, di rincian ini ada. Nah, ini sudah kan udah selesai nih. Nah, di sini harus diisi nih. Cerita Anda merencanakan melaksanakan pembelajaran terdiferensiasi dalam memahami bacaan. Emang ini butuh keterampilan menulis ya. Langsung aja. Saya merencanakan tanpa tag ini Bu Santi, tahu bener tahu enggak deh.
tanpa merencanakan, saya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran di Sambil Ibu Siti mengisi, di sini saya bacakan beberapa komen ya. Jadi ternyata bukan Ibu Siti aja yang berjuang untuk mengambil hati para kurator yang ada di atas sana. Di sini ada yang 11 kali, Bu, 11 kali mengisi dan tetap perbaikan. Iya. Iya Bu, saya juga 3 aksi nyatanya harus diperbaiki. Terus dia gitu ada apa lagi nih? Saya mengalami kesulitan untuk aksi nyata dari 11 modul yang saya selesaikan dan semua aksi nyatanya harus diperbaiki. Bahkan sudah 2 kali diperbaiki. Belum lolos juga ini. Tapi tetap nggak nyerah ya Pak Muklis nih kayaknya nih namanya. Nih saya aksi nyata 6 ada 6 dan diperbaiki 3 kali. Nah, ternyata perlu belajar lebih untuk trik yang bisa mengunggah aksi nyata itu. Iya, betul. Di sini gunanya kita berkumpul ya Bu Siti ya. Iya. Kita belajar bersama, kita berkumpul, jadi kita saling tahu nih tips and triknya bagaimana. Karena kan yang namanya bergerak itu kalau mau berdampak, kita harus bersama-sama ya Bu Siti. Iya, betul. Nggak boleh pinter sendiri. Kalau ilmu nggak dibagikan tuh nanti kalian bisa yang bisa itu Bu Santi ya, yang bisa itu membawa atau mengajak rekan-rekan di sekolahnya itu diajak. Jadi caranya kita contohin dulu lah, dibimbing lah pertama mah. Semua juga harus ada bimbingan ya. Jadi kalau udah kita bimbing, kita arahin cara membuat aksi nyatanya seperti apa. Pertama mah kita ini aja arahin, nanti udah paham kita lepas. Jadi bukan hanya kita yang membuat aksi nyata itu, akhirnya dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat itu, ikut semua PMM ini gitu. Itu bagusnya seperti itu. Walaupun kita udah ini sendiri gitu, tapi di situ rekan-rekan kita tidak diajak, kita dirangkul, sama aja bohong, berarti kita tidak membuat aksi nyata yang sebenarnya. Kalau saya seperti itu, saya ajak semua rekan-rekan, tidak mau kasih pengertian, alhamdulillah, mau yang honor, mau yang PNS, yang senior, yang junior, semua sama. Kita membuat semua, alhamdulillah. Ya walaupun resiko ya gitu, pada dibalikin itu, karena kan namanya juga belajar. Saya juga sama, banyak dibalikin. Ini saya tahu dibalikin baru kemarin Bu, di kontrol-kontrol belum ada aja tadinya, tapi kemarin langsung 5 bread aja gitu kan. Kata saya banyak amat ini. Cara saya mengidentifikasi kemampuan. Jadi kayak kita ke murid ya Bu ya. Kalau dibalikin kan ada proses remedial. Iya. Iya, ada proses remedial. Nah, itulah yang terjadi di kita sekarang nih. Jadi jangan cuma kasih remedial ke murid aja, kita juga dikasih remedial nih sama Kemendikbud melalui PMM. Kalau hasil karya kita belum sempurna. Baru 1 nih. Emang di sini nih Bu, yang pada males nih, apa saja hal menarik yang tidak Anda juga saat melakukan kegiatan nggak bisa di-copy. Iya, barangkali saya juga bisa bagi trik ya Bu ya, di sekolah saya. Kebetulan sekolah saya itu sekolah penggerak angkatan pertama. Nah saya ini yang bagus nih. Ya, saya dari Kota Tangerang, SD Tunas Metropolitan namanya. Dari Kota Tangerang, kami adalah PSP angkatan pertama. Nah, jadi saya kira ini PMM ini saya kira tidak berpengaruh ya, atau tidak pernah di monef apa di supervisi gitu. Ternyata sekarang ini lagi minggu-minggunya kita PSP 1 terutama disupervisi oleh pihak BPMP Banten. Nah, itu betul-betul dilihat sampai aksi nyata, terutama di 3 pelatihan mandiri. Ada 3 subjek yang harus kita kerjakan gitu di pelatihan mandiri. Nah itu bertahap sih supervisinya atau monefnya itu. Jadi yang dimonef oleh mereka itu adalah DKP saya atau komite pembelajar. Komite pembelajar dari angkatan 1 itu adalah guru kelas 1, kelas 4, PJOK dan guru agama. Nah sementara baru 4
guru ini saja yang di inikan, yang di monef istilahnya, yang disupervisi. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti Bapak Ibu sekalian yang memiliki belajar ID semuanya akan disupervisi juga, bisa jadi melalui PMM itu sendiri gitu. Nanti akan ke link dengan Dapodik misalnya. Nah, itu bisa jadi nanti lebih ke arah sana gitu. Untuk survei awal barangkali mereka ambil surveinya dari dari PSP, dari sekolah penggerak yang angkatan 1 dan angkatan 2 50%-nya. Seperti itu Bu Siti. Ya, terima kasih. Maaf ya lama ya ini yang isinya. Nggak apa-apa Bu Siti. Itu saat peserta menuliskan informasi yang dibaca. Kalau di sekolah saya ada pertemuan seminggu sekali. Nah, di sini kita kerjakan sama-sama Bu, PMM. Iya betul. Sama Bu, saya juga bareng-bareng Bu. Saya tuh sama-sama semua barengan gitu tuh. Sehari 30 menit aja cukup banget gitu. Perbedaan apa yang Anda rasakan jika dibandingkan dengan pelajaran yang biasa lakukan? Ini misalnya dari 3 pertanyaan kita hanya ngerjain 2, itu akan ke-record nggak ya Bu? Atau harus ngulang lagi pertanyaan pertama ya? Kalau kita baru besoknya. Itu juga nanti itu sih berbaliknya dikembalikan itu karena di sini ini kan proses ya. Memang kalau kita yang tidak melaksanakan kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Oke. Karena banyak. Nggak bisa. Iya. Wah, selamat datang Bu Umi dari Malang nih, baru join. Wah, di sini selamat datang para kepala sekolah dari Kota Tangerang, terutama saya banyak melihat nih Mr. Jainal, Ibu Haji Masia, Bu Nur Hayati. Terima kasih sudah join ke sesi GCE Banten. Welcome to our club and please join GCE Banten. Ini komunitas terbesar yang ada di Banten. Ya Kap ya, mohon izin mau ngajak sesama Kota Tangerang yang di seluruh Indonesia juga untuk mengajak teman-temannya join ke komunitas GCE Banten karena tidak pernah rugi kalau kita belajar bersama. Ya, oke kita lanjutkan Bu Siti. Setelah itu ini masih ada lagi nih tuh 3 lagi pertanyaannya. Oke, barangkali bisa di skip kali Bu ya. Nggak bisa Bu, ini saya harus prosesnya langsung soalnya masalahnya banyak yang ngerti di pas pembagian ke WhatsApp ya. Maaf ya ini sekali lagi mohon maaf kalau di skip justru nanti setengah jadi. Apakah Anda kesulitan atau hambatan melaksanakan? Tidak. Oke. Iya.
sambil Bu Siti, ini saya berinteraksi dengan audiens barangkali Bu Siti ya. Boleh, silakan. Iya. Oke, di sini banyak bergabung juga dari Bu selamat datang Bu Ernawati. Ya, ini ada Bu Neneng Komaria dan ada kayaknya beberapa teman dari teman-teman PPG ini. Teman-teman retaker seperjuangan juga kayaknya hadir juga nih. Oke. Terus di sini juga ada Pak Mukhlis. Oh, Pak Mukhlis yang tadi yang 11 itu ya Pak ya? Barangkali bisa share Pak. Bisa share bagaimana rasanya mengirimkan 11 modul tapi harus diperbaiki. Pak Mukhlis bisa dinyalakan suaranya? Silakan Pak Mukhlis. Bisa share pengalamannya mengerjakan aksi nyata untuk 11 modul tadi, kalau nggak salah ya, di chat, di komen. Pak Mukhlis, apakah mendengar saya? Atau benar kan ini Pak Mukhlis Kusairi? Pak Mukhlis bisa dinyalakan mic-nya? Kita di sini berbagi pengalaman. Atau ada teman-teman lain yang di sini mau berbagi pengalaman mengenai aksi nyata ini? Ya, Bu Iin, terima kasih. Ya, silakan Bu Iin. Terima kasih Bu Santi dan Bu Siti Daryana. Ini nih pakarnya PMM aku, Bu Iin. Bu Siti bisa. Aduh, mohon ininya ya, masukannya Bu. Ini sharing aja. Tadi udah ini sama Bu Siti ya. Bahkan Bu Siti sekarang luar biasa, langsung praktek untuk mengunggah aksi nyata ya. Nah di sini Bu Siti, kemarin saya ini lucu, makanya ketika di GCE Banten tuh saya sempat bilang, kata saya, ini kok PMM lagi stres ya? Kenapa saya sampai bicara seperti itu? Ini lucu bener Bu Siti, lucu. Banyak bener. Yang kita udah unggah disalahin kan ya, katanya tidak ada bukti apa gitu, padahal ada gitu, sampai saya juga. Pertama seperti itu. Iya. Saya mau ini ceritanya ya Bu Siti. Ini maaf nih, udah mau selesai nih ya. Udah dicek. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Ya nih saya kumpulkan ya, klik kumpulkan. Nah tuh berhasil dikumpulkan. Lihat aksi nyata. Nah kita lihat nih, saya lihat aksi nyatanya. Tuh. Nah ini ya, ini saya pakai Word ya, sengaja yang paling sederhana. Biar tidak ada alasan saya tidak mau ikut PMM karena tidak bisa membuat aksi nyata, tidak ini bla bla bla. Nah ini pakai Word bisa. Saya mencoba saja ini udah. Syukur-syukur tidak dikembaliin, syukur-syukur divalidasi ya. Sebenarnya mah kalau kita buktinya konkret, cukup gitu kan, sesuai, itu tidak ini sih. Nggak tahu sih, tapi kemarin banyak bukti-bukti masih, tapi ya mungkin stres kali ya. Ini udah di sini udah selesai. Itu ada bagikan ya. Tuh, bagikan aksi nyata ini nih Bapak Ibu. Bagikan aksi nyata. Bagikan aksi nyata saya ke WhatsApp. Kebetulan WhatsApp-nya juga ada di sini. Saya kirim ke siapa ya? Ke Bu Santi ya, siapa lagi? Saya kirim di GCE deh. Tuh. Saya kirim di GCE di rekan saya. Ya, siap. Langsung kita tangkap, Ibu. Tuh, silakan. Nanti kita buktikan udah ada yang masuk belum. Sudah ya? Wani piro nih, mau diumpan balikin Wani piro? Terserah, Wani piro. Saya nggak punya duit. Nah, itu sudah ya, udah saya kirim, itu tinggal nanti menunggu apa ini tadi yang ini ya, yang udah pembelajaran terdiferensiasi keterampilan membaca.
decoding dan pemahaman. Ini saya sudah upload aksi nyatanya, menunggu validasi itu. Nah, nanti saya lihat tuh ini hasilnya coba. Ini sampai di sini. Tadi apa ya, Bu? Sertifikat ya? Oke, ini sertifikat. Nanti buiin ya, nanti buiin setelah saya. Soalnya saya Sudah dikirim Bu tanggapannya. Oh iya. Nanti udah dikirim, nunggu banyak dulu. Oke. Kita lihat sertifikat dulu, Bu. Ini sertifikat, saya buka nih ya sertifikat saya. Sertifikat, lihat sertifikat tuh. Ini sertifikatnya. Tapi kalau pertama itu kita ngisi ini nih, Bapak Ibu. Data ini kita isi nih, bukan ada dengan sendirinya. Tadinya kan sertifikatnya kosong nih ya, gak ada nama kitanya. Kita isi dulu nama kita di sini. Itu nama, nomor induk pegawai, NUPTK, tempat tanggal lahir, jabatan, unit kerja. Nanti muncul deh ini sertifikatnya. Cuman sertifikat ini ternyata berbeda, Bu Santi. Tidak seperti sertifikat yang ada di guru belajar yang SIM PKB ya. Kalau di SIM PKB kan langsung nih depan belakang ini otomatis langsung semuanya ya. Kalau di sini itu terpisah-pisah. Kita unduh ini dulu satu. Nih. Tuh. Ini sertifikatnya. Dan diunduhnya juga tidak langsung di ini, tapi diunduhnya tuh pakai apa ya? Di sini. Pakai unduhnya tuh. Pakai apa ya? Save as deh kayaknya. Begini ini nih. Nih. Salin gambar atau simpan saya gitu. Sertifikat harus tulis begini nih, PMM titik 1 gitu aja udah depan kan. Harus gitu. Ya. Nah, sekarang ini. Jadi harus unduh per halaman gitu Bu ya? Iya, ribet gak makanya. Kata saya kok begini banget. Ya wis lah orang pape. Sertifikat PMM. Halaman 2 gitu. Iya, Siti halaman 2. Bu Siti, ini ada yang nanya juga nih, gimana sih dapetin sertifikatnya? Ibu tuh ngunggah berapa kali? Kayaknya gitu. Oh gitu, ini alhamdulillah Bapak Ibu, ini saya sekali ngunggah ya. Yang udah keluar 3 ini saya sekali ngunggah. Nggak pakai perbaikan, Bu? Nggak. Alhamdulillah. Saya begitu saya dapat 5 gitu kan perbaikan, wow, kata saya keren gini. Saya melongo aja kemarin tuh ngeliatin. Aduh, kata saya bislah. Ini kayak dapat THR gitu Bu ya 3 kali ya, gitu ya. Ini nih ternyata saya pelajarin ya, saya buka nih. Ini nih harus pas pembagian raport. Saya dokumennya belum punya. Tapi setelah saya pelajarin ada satu lagi. Jadi tidak harus pas pembagian raport saja, bisa kita laporan tentang anak didik gitu, mungkin ada masalah gitu, orang tuanya dipanggil sama kita gitu, itu udah masuk juga. Jadi melaporkan anak ini di dalam membaca kurang, mohon bimbingan gitu tuh. Kita menunjukkan juga hasil bukti karya anak-anak itu yang di file itu ya. Tuh. Di student portfolio ya Bu, ya, portfolio siswa. Portfolio. Bisa itu portfolio masuk di sini. Oh, jadi portfolio siswa kita masukin di assessment ini ya Bu? Iya, bisa. Ada 2 macam di sini. Ada 2. Tuh ada nih. Ini buatlah rencana pelaporan tuh. Ada 2 macam. Saya lihat di video itu ada 2 cara. Nah, saya sebenarnya udah ini cuma ya mungkin kurang ngena lah mungkin buktinya gitu. Kan waktu itu kan saya ini ikutnya nih Bu membuat laporan ini pas masih baru masuk ini awal Juli bahkan iya, belum ada laporan gitu tuh, belum ada situ. Awal Juli saya ini belum masuk, bahkan udah kerjain ini. Nah, ya ini namanya juga nyoba-nyoba gitu kan. Ya
Ada nanya nih Bu Siti, kalau Iya. sertifikatnya nggak di-download terus, nanti ini nggak ya, akan hangus nggak ya Bu ya? Nah, ini nih ya, saya sedikit cerita juga. Mhm. Kebanyakan orang tuh, udah sebenarnya sementara masih ini bisa aja, tapi kan kita jangan udahlah nanti aja kebiasaan menanti-nantikan sebuah pekerjaan itu kan berefek ke kita sendiri. Semacam saya waktu pengimbasan GCE Kota Serang ya. GCE Kota Serang, kita sama Kapten Bu Miss Resita, Miss Ayu semuanya itu kita ngadain apa sih roadshow itu pakai Google Classroom ya 2021. Nah, itu 2021 bahkan awal 2021. Ada ternyata yang belum diunduh sertifikatnya. Begitu mereka terpanggil untuk PPG ya, IPRO tuh, Bu Siti, sertifikat saya mana katanya. Sertifikat apa gitu. Itu waktu aku belajar ID, waduh kata saya gitu kan. Saya cek masih ada di Google Classroom ya. Tinggal diunduh aja gitu. Cuma ya itu, kalau di sini saya tidak yakin tetap ada gitu kan. Kayak gini, maaf. Kayak ini aja nih. Ini topik nih ya, topik nih Bu. Topik di sini saya mau upload yang ini refleksi nih. Saya udah buat, cuma terlambat saya tidak. Ternyata di sini udah dikunci tuh, tidak bisa saya upload aksi nyata. Tuh khawatirnya karena ini banyak sekali dan ini caranya manual. Khawatirnya lama-lama ini tuh nanti yang sudah ada itu dihapus, nanti diganti lagi topik baru lagi gitu. Jadi Makanya sebaiknya langsung di-download ya Bu? langsung download, kita amankan di Google Drive gitu aja sih. Di Google Drive kita masing-masing. Jangan biasakan kita udahlah aman, itu merasa aman, tidak ada yang aman ya. Iya, Kalau betul. buatan manusia itu tidak ada yang abadi, pasti ada hilangnya, ada lupanya. Lebih baik Kayak kita ambil. lagunya Noah tuh Bu, lagunya Noah ya. Tidak ada yang abadi gitu. Ini sih harusnya yang nyanyi Bu Rini, tapi Bu Rini lagi kurang sehat. Iya, semoga cepat segera sembuh ya. Sapakila deh. Ini saya sekali upload Merdeka ini. Ini pertama ya, ini saya waktu masih liburan ini. Itu waktu liburan, waktu bulan Ramadan, bahkan kalau nggak salah ini mengerjainnya juga. Ini juga sekali upload. Ini sekali upload. Ini malah banyak nih, satu modul yang 1 sampai modul 5 tuh kan. Lumayan banyak. Aksi nyatanya apa nih? Lihat, boleh dilihat aksi nyatanya apa saya. Ini sederhana banget kok aksi nyatanya tuh. Cuma emang saya ini komplit nih Bu. Ini saya pakai, ini diminta ini ya dari umpan balik dari guru. Ini dari guru-guru setempat gitu, dari kepala sekolah. Ini saya upload di sini tuh, makanya langsung tuh. Ini saya pakai Google Form ini pertama kali nih. Ini kalau nggak salah ya pas bulan Ramadan deh. Ini banyak sekali. Yang jelas ini harus bagikan aksi nyatanya, harus kalau di sini tidak ada umpan balik itu pasti dianggapnya tidak sah. Harus ya itu tidak tervalidasi akhirnya. Ini juga menunjang validasi juga Bu. Yang ini nih. Komentar atau umpan balik ini. Ini saya sekali upload, alhamdulillah nih. Jadi harus ada umpan balik dari kepala sekolah, dari guru-guru. Sekali. Ini juga sama sekali juga, ini kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka, ini malah kurikulum Merdeka cuma ada 2 modul, sedikit ini mah. Aksi nyatanya apa? Ini saya lihat nih. Aksi nyatanya. Ini alhamdulillah ini Ibu pengawas Bu Ade ikut memberi umpan balik nih. Nah, ini presentasi saya pakai Canva. Nah, ini. Tuh. Ada juga nih umpan baliknya nih. Tuh. Refleksi aksi nyata dari kepala sekolah sama guru-guru ini. Presentasinya saya upload ini. Tuh. Ini banyak yang saya masukkan.
ini saya PR nih, belum nih, masih dikerjakan. Belum selesai semua. Ini praktik, ini ternyata nih Bu, enak sekali saya kerjainnya. Ini gimana ya, ini materinya enak sekali gitu. Ternyata ini untuk kepala sekolah, bukan buat saya. Saya ketawa sendiri jadinya. Tuh, melakukan refleksi bersama rekan guru tentang perencanaan kepala sekolah dalam kurung. Nah, ini saya kan guru bukan kepala sekolah, makanya tidak saya kerjakan akhirnya. Saya tinggalkan aja udah. Ini butuh disiplin positif juga saya belum ini ya. Belum selesai, masih perencanaan. Karena ini katanya salah, tahu salahnya di mana saya bukan nih. Tahu salahnya di mana. Ini. Tuh, ternyata tidak bisa dilihat. Kalau udah ini Bu Santi, kalau harus diperbaiki ini di sini tidak bisa dibuka, tidak bisa dilihat. Aksi nyata kitanya itu. Oh, berarti harus hapus gitu, Bu? Iya, kalau yang ini mah, kalau yang sudah tidak divalidasi mah, yang digagal mah, yang dibalikin itu tidak bisa dibuka sama kita. Saya aksi nyatanya seperti apa, itu tidak bisa buka tuh. Terkunci tuh. Mana? Ngebukanya di mana? Cuma ini aja yang bisa dibuka. Ini enggak ada. Iya. Seperti itu. Ya, mau nanya apa lagi? Sudah sampai di sini ya. Nah, ini yang pelatihan sekarang, ini yang topik ini berarti itu. Tadinya kan 8 topik ya. Ditambah nih ke sini nih. Tuh. Ini topik baru nih, semangat guru. Asesmen awal pembelajaran literasi. Ini jujur saya juga ini belum semua di sini. Karena kemarin fokus di pelatihan ini ya, GCT. Apa sih? Level 2 dan GCT, jadinya ini saya tinggalkan dulu. Ini saya juga belum selesai semua. Jadi sebaiknya Bapak Ibu, kita kalau membuat laporan aksi nyata itu sedikit-sedikit prosesnya kita buat dulu RPP-nya, terus kita kerjakan. Nah, terus alangkah baiknya juga kalau kita setiap kegiatan siswa itu mulai sekarang kita harus jadi fotografer ya. Harus kita belajar mencintai dunia foto perfotoan. HP saya itu memori itu galerinya banyaknya foto kegiatan anak semua Bu Santi. Jadi saya mah enak kalau butuh foto apa tinggal cari set, oh ini ada. Berarti harus beli gadget yang memorinya besar ya Bu? Ya kalau gini Bu tidak harus. Kalau beli masih asatnya Ibu, nanti kan penuh memorinya. Kita foto dulu nih, kegiatan apa nih? Contoh kegiatan praktek bahasa Indonesia gitu ya. Foto ada 10 fotonya tuh. Kita langsung dibuka buat di folder Google Drive. Mana Google Drive-nya? Kita buat di sini. Nih, contoh nih saya buka deh Google Drive saya. Isinya kegiatan foto anak semua. Kita buat. Nah, tuh. Video, tuh. Foto, tuh. Nih, Social Happiness Project tuh. Di sini tuh tentang pendampingan foto guru SD Cibonteng, ini kegiatan guru. Kalau anak didik ini banyak tuh. Saya contoh buka ini nih tentang ke museum. Nah, kegiatan museum nih. Wow, banyak banget tuh, Bu, dokumennya, foto, video banyak banget. Coba kalau saya simpan di handphone saya udah error udah ya. Jadi saya foto dapat 3 foto, Mas. Kita buat dulu foldernya. Foto kegiatan museum. Nah, masukin kita pindahin, upload. Hapus gitu. Galeri kita hapus, kosong lagi. Nah, nanti kita mau membuat, ini lagi membuat modulnya ini saya. Modulnya sudah dibuat, saya tinggal praktik baiknya jika tinggal di ini. Saya membuat modul apa ya, kearifan lokal ala project ya. Iya, karena saya mencari literaturnya ternyata museum itu peninggalan sejarah itu masuknya jadi kearifan lokal.
Jadi saya mau beda sendiri, karya prokannya mau ada juga tentang museum. Sudah jadi, tapi belum saya upload di PMM. Kebetulan saya juga sama ya, kontributor PMM juga. Sama. Oke, keren Bu Siti. Waktunya tidak terasa nih Bu, sudah Ya, mau. Udah ya. Kita buka sesi tanya jawab, boleh Ibu? Boleh. Nanti. Iya, walaupun tadi kita langsung ya, berinteraksi langsung. Barangkali kita buka untuk 3 penanya pertama, Bu. Ya, silakan Bapak Ibu apabila yang ada yang mau. Iya, ada yang mau ditanyakan ke Ibu Siti, karena Ibu Siti ini hebat banget nih, benar-benar praktisi hebat ya Bu Siti ya. Jadi kalau misalnya kita ada kesulitan, kita bisa tanya langsung, karena Ibu Siti ini bukan hanya jago teori, tapi jago prakteknya. Karena Bu Siti bukan hanya guru biasa, ternyata di sini ada kontributor juga, ada apa lagi Bu? Di Siti juga. Enggak juga. Oke, silakan Ibu. Bu Neneng nih, yuk Bu Neneng yuk. Silakan Bu Neneng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa on kamera karena jaringan kadang hilang-hilang. Iya. Sangat bagus sekali Bu ya tadi penyampaiannya tadi memotivasi saya untuk lanjut menuju ke aksi nyata. Sudah ada 6 topik yang saya selesaikan, tetapi mandek di aksi nyata. Itu. Nah, ada sedikit hal yang menurut saya masih agak bingung Bu ya berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini. Saya kan ngajar di SMA di kelas 11 dan 12. Sementara kurikulum Merdeka di sekolah saya baru diterapkan di kelas 10 gitu. Nah, ada beberapa itu yang saya lihat itu kan kayak model berdiferensiasi, itu kan di kurikulum Merdeka ya. Apakah itu tidak masalah ya kalau kita coba untuk di ibaratnya implementasinya ikut di K13 gitu. Karena kalau saya pikir kalau mesti harus saya ngikut yang di kurikulum Merdeka di kelas 10, berarti saya nunggu tahun depan kan baru untuk realnya apabila memang disesuaikan harus seperti itu gitu loh Bu. Itu yang sedikit saya agak bingung gitu loh. Mungkin masih ya pemahaman kurikulum ininya kan masih sambil berjalan lah saya memantapkan diri saya untuk memahami itu. Dan ini ya tergerak juga lumayan sudah sebulan lebih Bu itu 6 topik itu nganggur tanpa saya maju ke aksi nyata. Dan ini dan hari ini betul-betul memotivasi saya karena juga aksi nyata di validasinya saya dengar lumayan lama ya. Jadi rasanya terbuang waktu sudah saya sebulan itu tidak realisasi untuk lanjut ke aksi nyata. Mungkin sementara itu dulu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neneng Komariana ya. Subhanallah udah 6 topik. Sebenarnya Ibu nih senang dengan perubahan. Saya kelihatan seperti itu saya. Cuma mungkin karena ada rasa takut, apakah saya kalau membuat ini atau saya menerapkan di kelas saya ini boleh apa tidak gitu kan, karena saya bukan kelas 11 ya yang menerapkan ya, karena bukan kelas 11. Iya, saya di kelas 11 dan 12. Iya. Boleh saya sedikit sharing tentang pengalaman saya sendiri ya? Boleh. Saya sebelum di kelas 4 ini, saya awalnya di kelas 6. Kelas 6, pada saat di kelas 6 itu, sementara kurikulum Merdeka sudah ada ya Bu Santi ya. Cuman waktu itu belum diterapkan. Ke SD itu belum. Nah, saat itu masih pelatihan. Masih bahkan waktu itu saya kelas 6, guru kelas 6 tapi diutus sama Bapak Kepala Sekolah suruh mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka, dijadikan sebagai guru kelas 4 saat itu. Tapi saya itu udah ngebuka-buka pelatihan PMM-nya udah ini. Bahkan saya juga udah ada, saya justru senang kita itu tidak nyalain aturan kok Bu kalau kita melakukan perubahan di kelas kita gitu. Jadi gini, pembelajaran Ibu itu tetap K13 ya. Ibu K13 tapi gaya Ibu itu gaya kurikulum Merdeka. Ada terdiferensiasi, itu lebih bagus. Jadi
apa ya, belum menggunakan tapi ibu sudah melakukan, sudah menerapkan walaupun itu masih dikemas dalam kurikulum Merdeka. Seperti itu. Karena toh nanti akan mengalami juga itu akan kelas itu. Dan tidak menyalahin ibu tetap laporannya menggunakan kelas ibu. Walaupun ibu K13, tapi ibu kan melaksanakannya menggunakan itu model kurikulum Merdeka, tidak apa-apa. Jadi gak ada yang salah gitu. Yang salah itu yang tidak melakukan apa-apa, yang diam diri, yang sedakep, yang tetap berada di zona nyaman gitu kan. Guru sekarang tuh jangan merasa nyaman di zona nyamannya ya. Nyaman sudah sertifikasi, nyaman udah jadi guru. Saya mah udah cukup jadi guru saja. Udah gak usah ikut pelatihan-pelatihan lah, gampang naik tingkat mah. Sertifikat 3 mah gitu. Aduh, sekarang udah gak zaman deh. Jujur saya sertifikat sama tuh, saya niru Bu Iin. Udah ada kali 30 saya sertifikat yang Kemendikbud Bu Santi ya. Saya juga bingung nanti naik tingkat mau pakai yang mana gitu. Jadi Sombong amat katanya anak sekarang. bukan sombong gini ya, dalam arti gini, saya ngikutin pelatihan sekarang tuh bukan aduh gitu. Saya harus dapat. Jadi sertifikat tuh cuma sebagai bukti saya tuh loh ini bisa nyelesain tugas ini gitu tuh. Karena apa ya? Karena emang kalau untuk naik tingkat cuma berapa sih yang dibutuhkan dalam arti karena saya tuh haus ilmunya gitu. Karena saya ingin tahu. Kenapa? Karena sekarang kurikulumnya udah berubah lagi. Kalau kita tetap istilahnya tetap berada di tempat di zona nyaman kita itu, nah lama-lama kita akan ditinggalkan oleh siswa kita juga akan ditinggalkan apa ya, jadi kayak guru yang terbelakang itu, yang tertinggal gitu, karena kita tidak mau berubah dan tidak bisa menerima perubahan, sedangkan guru itu sekarang harus siap menerima perubahan apapun gitu. Mau itu kita tuh dibilang sebagai uji coba lah apa, terserah, yang jelas kita harus siap menerima apapun itu karena kita sudah memiliki gelar guru profesional seperti itu kalau menurut saya. Jadi ibu lanjutkan, kerjakan yang bisa dikerjakan, tidak masalah ibu kurikulum K13 melaksanakan itu karena itu kurikulum 13 dan kurikulum mereka sebenarnya tidak jauh beda ya Bu Santi ya. Kayaknya yang bisa menjelaskan lebih lengkap lagi ini sama ahlinya Bu Santi Widiawati dan Bu Iin Intiqomah. Mangga silahkan. Iya, Bu Iin kali tadi sempat terputus ya. Iya Bu Iin, mangga Bu Iin. Ibu Tapi sebelum masuk ke Bu Iin, ini tadi ada yang Pak Muklis Bu, Pak Muklis Kusairi ya, ada di chat ini. Jadi mic-nya nggak bisa dinyalakan. Nah ini yang ditanyakan nih Bu Sri, kenapa aksi nyata tuh tadi yang seperti udah dicontohkan tuh udah dikerjakan, tapi tetap aja harus diperbaiki. Kenapa ya Bu? Boleh di-share nggak Pak? Itunya, aksi nyatanya. Kalau Jika bisa di-share. Bisa share ke kita. Sebelumnya terima kasih ya Ibu atas pencerahannya. Iya, sama-sama Ibu, tetap semangat Bu, lanjutkan Bu, sayang itu. Iya Ibu. Ya Pak Muklis, maaf ya saya kasih masukan sedikit. Maaf Ibu, maaf ya, ini sekedar memberi masukan saja. Apakah aksi nyata Pak Muklis itu sudah ada umpan baliknya dari rekan-rekan, udah di-share ke teman-teman atau ke rekan guru lainnya? Sudah. Nah, kalau sudah, itu di sana ada Bu, kita tidak harus selalu memperbaiki, itu kan ada bandingnya, ada naik bandingnya Bu Santi ya, Bu Iin ya. Itu kita bisa banding Pak, kalau emang Bapak udah merasa bagus, Bapak banding. Jelaskan, saya ini buktinya sudah ada, foto kegiatannya ada gitu, umpan baliknya ada, itu Bapak jelaskan aja di bandingnya itu. Jadi kenapa? Karena ternyata pelatihan mandiri ini gitu, memvalidasinya itu secara manual Bapak Ibu, bukan seperti di guru belajar ya. Guru belajar SIM PKB itu kayaknya udah digital ya, karena
Setahu saya mengikuti semua pelatihan di Guru Belajar itu dari sejak awal ada pelatihan tentang apa sih, tentang COVID-19. pembelajaran pandemi itu, ya, itu awal kan itu tentang pembelajaran di masa pandemi itu ya, itu pelatihan pertama. Itu semua paling selang 3 hari, paling lama 5 hari itu sertifikat udah langsung bisa diunduh gitu, dan otomatis gitu istilahnya. Diunduhnya tuh langsung gitu. Memang ada juga isi-isian itu seperti kita kasih refleksi umpan balik gitu untuk penyelenggara gitu. Tapi kalau di sini tuh lama banget, saya tuh udah 6 bulan yang lalu baru keluar sekarang sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi saya juga sampai ini pelatihan sebenarnya diperiksa apa tidak sih, kok lama banget udah 6 bulan belum keluar sertifikatnya gitu. Apa saya lulus apa tidak, apa saya benar apa tidak, ini aksi nyatanya gitu. Sama saya juga gelisah gitu awal-awal. Nah, lebih gelisah lagi, lebih kaget lagi kemarin Bu Santi. Begitu lihat 5 gitu kan kembaliin, ya Allah banyak banget gitu. Aduh gitu, harus gimana nih memperbaikinya gitu. Bahkan saya ada yang ini ya, yang banding saya ada. Karena merasa udah sesuai semua gitu. Jadi kita boleh banding. Bahkan teman kita Bu Ati ya, Bu Ati, Miss Ati yang dari Tangerang itu banding, langsung keluar sertifikatnya Pak Muklis. Silakan tanya ke Bu Ati yang pengalaman banding duluan itu. Jadi kita jangan langsung nyerah, kita coba kalau memang sesuai, kita aksi nyata itu sesuai dengan apa yang di situ, formatnya itu dijelaskan di situ, harusnya apa syaratnya gitu, udah dilaksanakan semua, kita banding saja. Di situ ada di bawahnya banding gitu. Uji banding, apa sih usul kita? Naik banding lah gitu istilahnya. Coba aja naik banding. Bahkan ya temen tuh, aduh Bu saya jadi males deh katanya ikut PMM lagi, kenapa? Nah kerjaan saya nggak di ACC katanya gitu, nggak divalidasi gitu. Itu ujian buat kita gitu aja sih. Ya silakan. Maaf ya Pak Muklis, cuma itu yang bisa saya. Oke, barangkali Bu Iin tadi ada yang mau disampaikan. Bu Iin tadi terputus. Silakan Bu Iin. Iin. Mangga Bu Iin. Saya butuh masukan dari Bu Iin. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini bukan mau apa-apa, cuma pengalaman pribadi ini Bu Siti sama Bu Santi ya. Kenapa kemarin saya katakan PMM itu stres? Ya kebetulan kan kemarin hari Rabu ya Bu Siti ya. Proses validasi proses validasi untuk aksi nyata ini biasanya diumumkannya itu setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu di minggu pertama. Di sini ada keterangan Bu Siti. Nih menunggu hasil validasi ya. Hasil validasi diumumkan setiap Rabu di minggu pertama dan ketiga setiap bulan. Nah, ketika hari Rabu itu saya ngecek hasil kerjaan saya, terutama di aksi nyata. Di awal ngecek, di situ ada perbaikan. Kebetulan topiknya ini tentang semangat guru 2. Ketika saya akan perbaiki, ternyata berubah lagi. Berubah Bu Siti, aneh nih kan, kayaknya kata saya aneh. Berubah menunggu validasi. Dan lebih anehnya lagi, 10 menit kemudian sertifikat muncul. Tapi hari ini, tadi siang jam 1, saya lihat sertifikatnya hilang. Nah makanya tadi ketika Bu Siti bilang katanya kalau ada sertifikat itu langsung diunduh. Betul sekali, setuju sekali. Untungnya tadi pagi sudah saya ambil si sertifikat itu, sudah saya unduh. Sehingga walaupun sekarang hilang, sertifikat itu tetap ada di Google Drive kita. Begitu. Kemudian tadi tip yang ditanyakan oleh Pak siapa Bu Santi? Pak siapa? Yang tidak bisa Pak Muklis. Oh iya. Ini sekedar berbagi tip aja bahwa untuk pembuatan aksi nyata itu tadi benar yang dikatakan Bu Siti ya. Yang pertama harus ada dokumen aksi nyata. Dokumen aksi nyata ini boleh berbentuk video, boleh berbentuk
foto-foto, kemudian boleh juga berbentuk kalimat-kalimat yang dirangkai di Google Slide lagi. Di Word ya. Saya juga sebetulnya kebanyakan membuat di Word, Bu Siti, dan di Google Slide. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga foto kegiatan saat kita melakukan aksi nyata. Boleh ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, kemudian kita bahas aksi nyata, itu boleh kita foto, kita dokumentasikan. Dan yang terakhir itu tadi, umpan balik. Umpan balik itu bukan hanya yang sekedar unggah di aksi nyata yang dibagikan itu, Bu Siti. Kalau saya sering membuat umpan baliknya ini di Google Form, saya bagikan ke teman-teman di sekolah diharapkan bisa saling tadi ya, saling sharing gitu, saling berbagi umpan balik. Nah, si Google Form-nya ini kemudian tadi seperti Bu Siti, saya screenshot. Nah, itu kan nyata jadinya. Nah, kalau memang masih kurang, yang aksi nyata yang sudah kita bagikan itu bisa kita screenshot lagi, kita tambahkan lagi di aksi nyata yang kita buat. Itu tip dari saya. Mungkin seperti itu aja Bu Siti dengan Bu Santi. Mohon maaf kalau ada kurang. Enggak, terima kasih. Terima kasih Bu Siti. Saya kira cukup ya Bu. Bu Iin. Terima kasih, Makasih banyak Bu Iin masukannya. Ini Bunda Iin ini Capsek ya. GCT juga, sebenarnya beliau juga ketua komunitas juga ya, komunitas guru SD yang kemarin sampai dipercayakan ikut ke Bali ya. Subhanallah dari Banten. Saya ikut bangga ya sebagai guru SD Bu Santi. Karena ternyata di Banten ini banyak orang-orang hebat ya, guru-guru hebat. Saya terima kasih ke Pak Kapten sudah banyak membimbing saya di sini. Bu Santi tahu nggak? Saya tuh awalnya tidak pede saya berbicara di depan layar. Serius. Saya kalau ingat malu gitu sendiri ya. Jadi alhamdulillah di GCE ini komunitas hebat menurut saya karena di sini ada guru SMK, guru SMA, guru SMP, guru SD, guru PAUD, guru TK, kepala sekolah. Semua ada di sini. Tapi kita tuh tidak ada perbedaan gitu Bu Santi. Jadi membuat saya tuh ada timbul akhirnya rasa percaya diri gitu. Tadinya minder ya, awal-awal saya nggak mau. Ngapain saya gabung di GCE ya, ini kan orang-orang hebat, banyaknya guru SMA gitu kan. Jadi tuh awalnya saya seperti itu berpikirnya. Tapi lama-lama gitu, ini sudah membuat saya jadi timbul percaya diri saya gitu kan. Ngasah apa sih kemampuan saya juga dengan saya sering menyimak gitu kan, menyimak webinar-webinar. Oh iya harusnya seperti ini. Itu banyak pembelajaran yang tanpa terasa udah saya serap itu seperti itu. Jadi ini saya juga hari ini antara percaya dan tidak saya bisa berbicara seperti ini Bu Santi, jujur aja. Saya dari pagi udah siang tuh sakit gigi. Aduh gimana saya sanggup tidak nanti. Makanya dengan berbagai obat tradisional, obat dokter saya minum semua. Ini sampai detik ini saya belum menyentuh makanan Bu Santi. Saking saya gak mau saya gagal gitu kan. Kenapa? Saya juga ingin berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan gitu. Jadi kalau saya ucapin terima kasih untuk rekan-rekan terutama guru SD. Saya tahu di sini banyak rekan saya mendukung saya hadir di sini. Yang dari PPG juga ada, mahasiswa PPG kayaknya tadi ada yang mau ikut ya. Terima kasih ya. Makasih dukungannya untuk semuanya. Terima kasih, saya mohon maaf sekali kalau presentasi saya ini jauh dari sempurna karena saya masih belajar. Saya bukan apa-apa, saya cuma guru desa. Jujur. Terima kasih. Silakan dilanjut Bu Santi. Ya, terima kasih banyak Bu Siti. Semangatnya kita harus tiru ya teman-teman semua, semangat dari Bu Siti ini semoga kita tertular semua dengan semangat yang berapi-api ya, dan kita bisa berkolaborasi pada malam ini bersama-sama. Jadi terima kasih banyak atas sharingnya Bu.
Ada sedikit pantun buat teman-teman sekalian, boleh? Iya, Tapi boleh. aku mau reply-nya dong, dinyalain semua speakernya ya, boleh ya? Oke, buah nanas, buah ceri. Cakep. Nah, gitu dong. Ayo lagi, sekali lagi. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Dan pertemuan kita kali ini, semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita guru yang hebat sekali. Oke, mohon izin untuk akhir kata, mohon izin untuk berdokumentasi bersama, dinyalakan kameranya. Ya, sambil kita menyalakan kamera, nanti jangan lupa ya, diklik link presensinya. Kehadirannya. Jadi nanti Posisi udah dibagikan belum Bu Santi? Sudah ada di chat, ya sudah ada di komen. Ya, jadi nanti setelah kesekian kali akan mendapatkan sertifikat dari GCE Banten. Oke, kita foto sama-sama. Bisa dinyalakan semuanya, mohon maaf. Nyalakan ya Bapak Ibu. Iya. Wah, ternyata ada bapak-bapak juga di sini. Saya kira ibu-ibu semua, Bu Siti. Iya. Terima Katanya kasih kita ya sudah hadir. saingannya katanya World Cup, Bu, hari ini. Terima kasih Ibu Malam Siti ini. Badar. Makasih Bu. Oke. Terima kasih banyak Bu Siti. Kasih sebentar ya. Yuk kita ambil dokumentasi dulu. 1, Iya. 2, tunggu ya. Sebentar, 1, 2, 3. Tunggu. Sabar. Aduh, signalnya. Sebentar ya. Mana sih GCE Banten? Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa juga kita doakan bagi korban yang sedang kesusahan di daerah Cianjur. Ya, kita Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Iya. Semangat ya. Bu, makasih. Ya. Ibu sama-sama. Terima kasih Pak Raji. Terima kasih. Besok kita masih ada ya, teman-teman. Ya, masih ada ya. Sampai tanggal 30. Terima Iya. kasih Mari. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa link kehadirannya ya. Waalaikumsalam. Presensinya tolong diisi ya. Kalau bisa hadir terus sampai 30 ya Bu Santi ya. Ya, kita ketemu terus sampai tanggal 30. Ada sertifikatnya itu di tanggal 30. Iya. Jam. Wah, ini aku baru melihat ada Master Zumba di sini. Miss Winda already here. Oh, terima kasih. Good evening, Miss Winda. How are you today, Miss Winda? Actually, I'm not really good. Terima kasih. Ini lagi ada ini juga nih ya. Bu Santi izin ya. I'm not really good. Yeah, not really well. Get well soon, Miss Winda. Ya, terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih semua. Izin untuk Terima live kasih ya. Bu Santi. Terima kasih sudah membersamai saya. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf. Terima kasih Bu Winda. Saya izin untuk mengakhiri chat ini. Terima kasih. Malam. Terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi terima kasih. Terima kasih buat rekan-rekan lainnya, Bu Nenek, Bu Maria, terima kasih. Aku nyimak